Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Girul Pranita JP, peserta Latsar CPNS PPSDM Yogyakarta, gelombang 9, angkatan 72, kelompok 3, nomor absen 2. Di video kali ini, saya akan menjelaskan analisis saya mengenai pelanggaran kasus etika publik yang terjadi di Indonesia. Yuk kita simak videonya. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kepri, YZ telah ditetapkan bersalah karena melanggar netralitas ASN, yakni menghadiri acara salah satu paslon Bupati Bintan saat ia masih menjabat sebagai Kepala BP2RD Bintan beberapa waktu lalu. Atas pelanggaran tersebut, yang bersangkutan telah dikenakan sanksi teguran ringan atau sanksi kode etik. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Kepri Tengku Said Arif Fadilah. Ia menyebutkan bahwa yang bersangkutan juga telah dipanggil oleh PJS Gubernur Kepri untuk membuat surat pernyataan. Jika kedapatan melanggar kembali, maka akan dijatuhkan sanksi yang lebih berat. Fungsi kode etik. Jadi itu apanya? Jadi laporannya itu ke KSN, mungkin tembusannya belum dikirim ke Mendagri gitu. Tapi sudah lama itu. Sudah lama itu. Dan dia sudah kita panggil dan bikin pernyataan juga bahwa apabila melakukan lagi akan diberikan sanksi berat gitu. Nah, tapi sudah ada pernyataan di depan asisten staf ahli, panggil semua di atas materai gitu. Itu sesuai, dan dipanggil Pak Gubernur langsung. Pak Gubernur di ruangan gedung daerah itu. Mudah-mudahan tidak ada lagi lah. Arif menambahkan, Pemprov Kepri telah memerintahkan beberapa kabupaten kota yang belum mengeluarkan surat keputusan terkait sanksi pelanggaran netralitas ASN. Hal ini bukan tanpa alasan, sebabnya Kemendagri telah melayangkan surat teguran terhadap 67 kepala daerah se-Indonesia terkait hal tersebut. Di antaranya PJS Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, dan Bupati Kabupaten Lingga untuk segera menindak pelanggaran netralitas ASN di Pilkada serentak tahun ini. Arif berharap seluruh ASN di Kepri bisa mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku, terutama dalam menjaga netralitas di saat proses Pilkada serentak tahun ini. Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan. Dalam Sumpah dan Janji ASN, Pasal 66 Nomor 5 Tahun 2014, setiap ASN harus menjunjung tinggi kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau kepentingannya sendiri. Kasus tersebut bisa terjadi disebabkan oleh yang pertama adanya hubungan kekerabatan dengan salah satu paslon, yang kedua adanya motif mendapatkan atau mempertahankan jabatan, proyek atau materi tertentu, yang ketiga adanya intervensi atau desakan dari pejabat yang lebih tinggi, dan yang terakhir kurangnya pemahaman tentang netralitas ASN. Pelanggaran kode etik yang dilakukan tersebut memiliki dampak, yaitu berpengaruh kepada pelayanan publik yang tidak profesional. Yang kedua, ASN dijadikan alat politik dari golongan tertentu. Yang ketiga, menghambat upaya pekerjaan pemerintah. Yang keempat, berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dan yang terakhir, mendapatkan sanksi kode etik netralitas ASN atau sanksi yang lebih tegas. Solusi dari masalah tersebut yang bisa saya usulkan adalah yang pertama, mencabut hak pilih dari orang tersebut beserta keluarganya selama proses pilkada. Yang kedua, meningkatkan pengawasan intelijen atau pengawasan dari masyarakat untuk bisa melaporkan hal tersebut. Yang ketiga, pemberian sanksi yang lebih tegas dari KASN atau Bawaslu. Yang keempat, melakukan edukasi netralitas ASN kepada semua ASN. Dan yang terakhir, merevisi undang-undang yang bisa memperkuat mengenai pengaturan netralitas ASN. Demikianlah hasil analisa saya mengenai kasus pelanggaran kode etik. Ayo, jadi ASN yang beretika. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.